Hari ini kita akan belajar tentang satu topik yaitu manusia kedua. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 47. Saya akan mulai dari sini saudara. Pasal 15 ini bicara tentang kebangkitan. Ya, Paulus menjelaskan, ya, ada orang mempertanyakan apakah sungguh-sungguh ada kebangkitan? Apakah sungguh-sungguh Yesus itu dibangkitkan? Karena ada rumors-rumors bahwa tubuh Yesus itu disembunyikan saudara. Atau ada rumors-rumors bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh mati. Dia lari ke India atau lari kemana. Jadi ada begitu banyak spekulasi-spekulasi yang disebarkan. Paulus berkata kalau Yesus tidak sungguh-sungguh dibangkitkan, sia-sialah semua yang kita lakukan saudara. Ya, dan dia menjelaskan urutan-urutannya semua saudara. Bagaimana dia berjumpa dengan Kefas, dengan Petrus, dan kemudian kepada seluruh murid yang lain. Dan akhirnya dia menampakkan diri kepada Paulus ya di jalan yang menuju Damsyik. Paulus kasih kesaksian untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit saudara. Ya, Yesus sungguh-sungguh bangkit dan inilah pusat dasar kenapa kita ada hari ini duduk di gereja. Nah, saya akan jelaskan saudara. Nah, 1 Korintus 15 ayat 45, Paulus berkata begini, seperti ada tertulis, manusia pertama siapa? Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akhir atau the last Adam akan menjadi roh yang menghidupkan, ya. Akan menjadi roh, spirit giving life, ya. Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir, siapa Adam yang terakhir? Ya, Yesus lahir sebagai Adam yang terakhir. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah. Yang ada pertama itu Adam itu bukan yang rohaniah, dia yang jasmaniah. Tetapi yang alamiah atau jasmaniah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari siapa dia? Adam. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari siapa manusia kedua itu? Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Ya, saya akan mundur sedikit, saya akan bawa kita melihat gambaran besar daripada rancangan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke sini, saudara tahu kira-kira kenapa sih Tuhan ciptakan manusia? Apakah manusia itu ada di dalam number one top priority-nya Tuhan? Atau yang lain? Kenapa Tuhan ciptakan alam semesta? Untuk siapa sudah? Untuk manusia. Ya, makanya manusia dijadikan hari ke-6. Kenapa bukan hari pertama? Kalau hari pertama manusia bisa sombong. Beta ikut ciptakan dan Tuhan. Ya kan? Manusia dijadikan hari terakhir. Untuk apa? Yang pertama, supaya manusia itu tidak bisa sombong. Semua itu yang ciptakan Tuhan. Ya kan? Yang kedua, untuk apa? Supaya manusia tinggal menikmati apa yang Tuhan siapkan buat manusia. Itu rancangan Tuhan buat manusia. Sebenarnya saudara tahu, waktu saya renungkan, ternyata saya mendapatkan sebuah insight begini. Sebenarnya rancangan Tuhan dalam kekekalan itu cuma satu. Apa rancangannya? Mau jadi satu dengan saudara dan saya. Untuk menjadi satu. Dia mau jadi satu dengan saudara dan saya. Dia udah tetapkan itu di dalam kekekalan. Aku mau jadi satu dengan ciptaanku. Tapi bagaimana caranya? Makanya dikatakan kita ini udah ditaruh dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Itu di dalam pikirannya Tuhan. Dia udah punya rancangan seperti itu. Dan Tuhan itu tidak punya plan A, plan B, plan C, plan D. Manusia itu kalau punya plan A gagal pasti bikin plan B. Plan B gagal bikin plan C. Tuhan itu cuma satu plan dan tidak pernah gagal rancangannya. Apa itu rancangannya? Untuk menjadi satu dengan manusia, saudara dan saya. Wow, ini rancangan yang dahsyat sekali saudara. Tapi untuk mencapai rancangan itu, ada sebuah journey atau perjalanan. Dan itulah yang tidak enak saudara. Makanya tadi saya katakan manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Untuk apa? Kalau Tuhan ciptakan manusia, tidak ada kehendak bebas, tidak ada pilihan.
manusia tidak bisa memilih. Dan kasih bukanlah kasih sampai ada pilihan. Betul? Cinta bukanlah cinta yang sejati sampai ada pilihan. Tuhan tidak mau ciptakan robot. Tuhan tidak ciptakan manusia tanpa pilihan untuk dia ada kegagalan. Karena kalau manusia tidak ada pilihan sama sekali untuk dia bisa gagal, dia tidak pernah sungguh-sungguh bisa merasakan dia mencintai Tuhan dengan benar. Karena apa? Karena tidak ada pilihan gagal. Makanya di Taman Eden itu cuma ditaruh satu pohon. Pohon itu baik, tapi tidak baik untuk manusia. Pohon pengetahuan itu baik, tapi tidak baik untuk manusia. Hanya satu larangan, itu adalah untuk mengeksersis kehendak bebas manusia. Untuk ada testingnya kehendak bebas. Manusia diciptakan dengan sebuah free will. Itulah yang membedakan manusia dengan robot. Ya, manusia bebas untuk memilih, tapi dia tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari apa yang dia pilih. Saudara bisa memilih taruh tangan saudara di atas kompor yang menyala, bisa tidak? Tapi saudara tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari apa yang saudara pilih. Ya, makanya manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Manusia memilih, akhirnya manusia gagal. Tuhan tahu tidak manusia gagal? Akan gagal. Tuhan tahu manusia akan gagal, tapi Tuhan sudah siapkan solusi sebelum kegagalan itu terjadi. Amin, saudara. Nah, solusinya itu yang tidak enak buat Tuhan. Sekalipun rancangan Tuhan itu semuanya indah, tidak ada yang tidak bagus. Tapi untuk mencapai itu, solusinya itu betul-betul satu yang kalau saya bilang itu betul-betul membuat Tuhan harus bayar harga yang sangat mahal. Karena manusia yang berbuat dosa, maka manusia juga yang harus menanggung penghukuman atas dosa. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menanggung penghukuman itu karena semua manusia berdosa. Maka Yesus harus lahir sebagai manusia, tapi di dalam Yesus tidak ada dosa. Bagaimana caranya? Itu lagi cara brilian Tuhan. Roh Kudus taruh benih itu di dalam kandungan Maria. Maria tidak kasih benihnya, tapi benih itu langsung dari Roh Kudus. Dia langsung hamil, bukan karena benih laki-laki, karena semua laki-laki yang lahir sudah terkontaminasi dosa, darahnya. Laki-laki dan perempuan, semua dosa, tidak ada yang tidak berdosa. Karena kita mewarisi dosa siapa? Adam. Ya, tapi Yesus lahir dari perawan Maria, dia lahir tanpa dosa. Dan firman Tuhan bilang, dia juga tidak berbuat dosa selama hidupnya. Dia juga tidak mengenal dosa. Jadi di dunia ini ada satu pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, dia tidak mengenal dosa. Namanya siapa? Yesus. Dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Makanya dia bisa naik di atas kayu salib sebagai manusia. Dia tidak naik di atas kayu salib sebagai Allah, karena Allah tidak bisa mati. Allah tidak bisa berdosa. Amin. Dia harus ambil rupa manusia. Ya, tapi dia 100% Allah. Dia bukan berjuang jadi Allah. Dia bukan berusaha jadi Tuhan. Dia bukan waktu mati baru dia jadi Tuhan. Ada pengajaran berkata Yesus tuh lahir sebagai manusia. Dia berjuang. Akhirnya dia berhasil jadi Tuhan. Oh, itu salah, saudara. Itu salah. Dia tidak pernah berjuang jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Tapi dia mengambil rupa manusia. Amin, saudara. Untuk mewakili saudara dan saya. Dia naik di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah saudara. Dia ambil semua dosa kita. Makanya saya bilang, hal yang terberat buat Yesus itu bukan ketika dia dicambuk. Bukan ketika dia diludahi. Bukan ketika dia dipukul. Bukan ketika dia ditelanjangi. Tapi hal terberat buat Yesus adalah ketika dia harus ambil semua dosa kita. Itu hal yang paling berat karena dia sama sekali tidak pernah mengenal dosa. Dia harus ambil itu semua, saudara. Kalau untuk mengampuni dosa saja, apa tidak cukup dia meneteskan darahnya? Bisa tidak? Satu tetes darah Yesus menurut saudara bisa hapus dosa seluruh dunia?
Bisa tidak? Terus kenapa dia mesti mati? Kenapa dia mesti mati kalau gitu? Kalau Yesus tinggal cilet dia tangan, satu tetes, hapus dosa dunia. Bisa tidak? Bisa. Dia bisa hapus dosa dunia hanya dengan satu tetes darahnya. Tetapi dia tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan pabrik dosanya atau manusia dosanya. Tidak pernah akan selesai. Karena pabrik itu akan terus memproduksi dosa. Itu yang pertama, saudara. Ya, bagaimana caranya pemerintah misalnya mau menutup peredaran minuman keras di Kota Kupang, misalnya Shopee, Moke, bagaimana? Apakah cuma dirahasia di tempat-tempat seandainya ada di kios-kios, dirahasia? Itu cuma sementara. Yang paling benar adalah pabriknya harus ditutup. Betul? Karena sumber masalahnya di pabriknya. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan dosa? Dia bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi dia harus membunuh manusia dosa kita. Makanya dia harus mati di atas kayu salib. Karena kita tahu, katakan kita tahu. Apa yang mesti kita tahu? Bahwa manusia lama kita, siapa itu? Adam. Kita semua lahir di dalam Adam. Telah turut disalibkan. Kata telah turut itu berarti apa? Apa kata telah turut? Waktunya bersamaan tidak? Kata telah turut itu waktunya bersamaan tidak? Kata telah turut itu artinya itu dalam waktu yang bersamaan. Saudara, Yesus mati kapan? Kapan dia mati? Kapan? 2000 tahun yang lalu. Saudara lahir ada yang sudah 2000 tahun yang lalu? Ada? Ada yang umurnya 2000 tahun? Kalau ada kita foto bersama nanti ya. Kita semua kan baru lahir ya tahun 1900 ke atas lah ya. Paling tua mungkin 70, 80 tahun, 90 tahun. Tapi kenapa Paulus berkata kita telah turut disalibkan. Inilah dahsyatnya Tuhan. Tuhan itu di luar waktu, saudara. Tuhan itu ajaib. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Ya, waktu itu misalnya dari A sampai Z begini ya. Dia itu di luar waktu, saudara. Dia di luar waktu. Dia lihat waktu itu, penyalipan itu bagi dia cuma kemarin. Karena dia Alfa dan Omega. Dia tahu semuanya. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita belum lahir. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, tahun berapa sudah lahir baru? Saudara, manusia lama saudara, setiap kita lahir dalam manusia lama kita dibawa mati bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Amin saudara, amin. Makanya salah satu tujuan karya kematian Kristus, selain mengampuni dosa kita, membunuh manusia dosa kita. Kita masih hidup, apanya yang mati? Manusia lama kita sudah selesai di atas kayu salib. Amin saudara. Amin. Nah terus mati gunanya apa? Kalau mati selesai berarti tidak ada lanjutannya kan? Harus ada kelanjutannya. Kita bukan cuma telah turut mati, tapi kita juga telah turut dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Amin saudara. Kalau sudah cuma mati tidak bangkit, bahaya saudara. Saudara tidak punya kehidupan hari ini. Tapi puji Tuhan, sekali lagi ini cara yang brilian Tuhan. Waktu Yesus mati, dia mati sebagai the last Adam. Tapi dia bangkit bukan lagi sebagai Adam. Makanya dikatakan manusia kedua. Manusia kedua itu adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang gini, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah, apa itu yang lama? Apa itu yang lama? Bukan persoalanmu, bukan yang lalu. Yang lama itu manusia lama saudara itu udah mati. Hari ini saudara punya
yang baru sudah datang. Itu siapa? Itu manusia baru. Itulah manusia kedua. Jadi di dunia ini saudara, cuma ada dua tipe manusia. Yang pertama manusia lama, manusia Adam. Untuk orang-orang yang belum lahir baru, mereka masih ada di dalam Adam. Tapi untuk saudara dan saya yang sudah percaya sungguh-sungguh lahir baru, itu sesuatu yang baru. Tuhan tidak memperbaiki yang rusak jadi baik. Kekristenan itu bukan soal yang rusak dijadikan baik. Kekristenan itu bicara yang rusak dibawa mati di atas kayu salib sehingga dijadikan sesuatu yang baru. Mungkin saudara berkata, apa saya kan tidak rusak-rusak amat. Saya ada baiknya. Mungkin kalau dari 100% saya 50-50. Saya baiknya 50, rusaknya 50. Mungkin ada yang berkata, Pak kalau saya ya 75-25 lah Pak. Baiknya 75, jeleknya 25. Ada yang berkata, Pak wah kalau saya banyak jeleknya Pak, 75 jeleknya, 25 baiknya. Saudara tahu, ada seorang pemuda yang kaya yang datang pada Yesus. Dan dia berkata, guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Apa katamu? Tidak ada satu manusia pun yang baik. Wow. Tidak ada satu manusia pun yang baik. Dengan kata lain Tuhan mau bilang, siapapun di dunia ini, kalau dia tidak lahir baru di dalam Kristus, sebaik apapun dia tetap mati. Makanya tidak ada degree, tidak ada tingkatan. Makanya saya tidak percaya bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Karena itu firman Tuhan yang bilang, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang baik. Makanya kita semua harus mati. Kalau kita mati, berarti manusia lama kita selesai. Dan puji Tuhan kita tidak harus mati sendiri. Tuhan pinjamkan tubuhnya untuk kita mati bersama Dia. Dan Tuhan tidak selesai sampai situ. Dia bawa kita masuk ke dalam satu dimensi manusia yang baru, yaitu manusia kedua. Dia sebagai prototipenya, dia bangkit pertama sebagai manusia kedua. Apa yang membedakan Yesus sebelum dia naik di atas kayu salib, sebelum dia jadi manusia, dan hari ini dia ada di sorga, apa yang membedakan? Dia tetap Allah, dia tetap Tuhan, dia tetap sederajat dengan Bapa. Yang membedakan adalah hari ini dia punya tubuh manusia yang akan kita punya satu kali nanti saudara. Dia bukan hanya sebagai Tuhan, dia bukan hanya sebagai Allah, tapi dia juga manusia, sama seperti saudara dan saya. Itulah manusia kedua. Itulah manusia kedua. Ya, terus apa signifikannya buat kita hari ini? Kalau kita tahu dia manusia kedua, signifikannya apa? Kita harus tahu kita ada di dalam dia. Efesus 2 ayat yang ke-6 bilang begini saudara. Di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga. Amin saudara. Kita bukan hanya mati bersama dia, kita juga bangkit bersama dia. Amin. Makanya ini kemenangan kita. Kalau kita tahu, inilah pusat daripada Injil itu sendiri. Kita telah dibangkitkan juga di dalam Kristus dan Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di hari ini saudara. KTP saudara, mungkin KTP-nya ada yang Kupang, ada yang Surabaya, ada yang Jakarta, ada seluruh Indonesia. Pekerjaan saudara mungkin ada yang dokter, ada yang guru, ada yang pendeta, ada yang pedagang, ada yang pengacara, ada yang pegawai negeri sipil, ASN. Tapi that's not your real identity. Itu bukanlah identitasmu yang sesungguhnya. Itu bukanlah identitasmu yang sesungguhnya. Karena identitasmu yang sesungguhnya bukan terikat pada apa yang ada di dunia, tapi pada apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara dan saya. Hari ini
kita punya kewarganegaraan adalah di sorga. Amin. We are in the world, but we are not of the world. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia ini. Haleluya. Amin. Kolose 3 ayat yang pertama, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada yang hari ini tidak yakin bahwa dirinya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Ada? Yakin tidak? Yakin? Nah, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Hari ini kita ada di mana? Kita juga sama-sama, saudara. Kita ada bersama Kristus. Kita duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Tempat yang paling terhormat. That is your identity. Carilah perkara yang di atas, itu maksudnya apa? Bukan saudara terus berdoa sepanjang hari, melayani sepanjang hari. Bukan saudara. Carilah perkara yang di atas, artinya. Ya, saudara cari tahu. Siapa diri saudara? Karena ini harta yang paling berharga. Cari tahu siapa diri saudara. Nah, hari ini saya akan bicara dua hal. Ketika engkau tahu engkau manusia baru, engkau harus tahu yang pertama, siapa diri saudara hari ini dalam Kristus. Yang kedua, engkau harus tahu apa yang kau punya di dalam Kristus. Simpelnya itu saja dua ini. Yang pertama, saudara harus tahu siapa saudara hari ini di dalam Kristus. Karena itu akan menentukan bagaimana cara engkau melihat dirimu. Sebagaimana engkau tahu bagaimana Bapa melihat dirimu hari ini. Yang kedua, engkau tahu apa yang kau punya hari ini di dalam Kristus. Amin saudara. Ya, carilah perkara yang di atas. Next, ayat yang kedua. Pikirkanlah, renungkanlah perkara yang di atas, bukan yang di. Karena apa? Kalau perkara di atas itu tidak kelihatan saudara. Perkara di bumi bisa dilihat tidak? Bisa. Tapi kita lebih tertrigger perkara yang di bumi atau perkara yang di atas? Saudara lebih tertrigger dengan apa yang dilihat atau apa yang tidak dilihat? 2 Korintus 4 ayat 18 bilang gini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan apa? Yang kelihatan apa? Sementara. Artinya masalah saudara sementara. Bahkan saudara bisa lihat tubuh saudara ini sementara. Mobil saudara sementara. Sakit penyakit saudara sementara. Semua masalah pergumulan kita yang bisa kita lihat itu ada expire-nya. Makanya Tuhan tidak mau engkau fokus di situ. Tapi engkau fokus pada yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah mudah tidak? Tidak mudah. Karena apa? Kita lebih di-trigger dengan yang kita lihat. Makanya firman Tuhan tadi bilang apa? Carilah, pikirkanlah. Ini tidak bisa digantikan, ini tidak bisa otomatis. Makanya kenapa saudara terus datang ke gereja? Supaya saudara diingatkan, carilah, pikirkanlah. Apa yang saudara pikirkan? Kembali ke Kolose 3 tadi, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah, ini yang mesti kita pikirkan. Saya masih hidup kok, buktinya saya masih bisa gagal, saya masih bisa jatuh dalam dosa. Manusia lama saya masih hidup, mana buktinya manusia lama saya udah mati? Saudara, manusia lama udah dikuburkan, tidak bisa dibangkitkan. Betul? Sebab kamu telah mati dan apa? Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam. Wow, ini dahsyat saudara. Saya ambil contoh ya, ini mungkin hidup saudara. Ini hidup saudara, ini Kristus. Waktu saudara lahir baru, dan saudara ambil deklarasi untuk dibaptis, apa yang terjadi? Saudara disembunyikan di dalam Kristus. Ini yang mesti saudara pikirkan. Ini yang mesti saudara cari. Ini yang saudara mesti renungkan. Apa yang saudara renungkan? Aku telah mati. Hidupku hari ini tersembunyi bersama dengan Kristus. Identitasku hari ini adalah Kristus. Kristus adalah
identitasku. Christ is my identity. Kristus adalah identitasku hari ini. Ayo mari taruh tangannya di dada bersama saya. Katakan, Christ is my identity. Kristus adalah identitasku. Kristus adalah jati diriku. Amin saudara. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Kenapa saudara berani percaya pada hari penghakiman? Sebenarnya kita takut pada hari penghakiman. Sebenarnya saudara takut kalau Tuhan datang. Ada yang takut? Kenapa saudara takut? Kenapa saudara takut? Kenapa? Takut tertinggal gitu ya. Kenapa saudara takut tertinggal? Kenapa? Beta pun hidup masih banyak salah nih. Beta pun hidup masih banyak dosa nih. Nanti Bapak lihat beta, aduh beta orang berdosa. Begitu kan? Betul kan? Itu yang buat saudara tidak punya keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Kenapa? Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam kata ini dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. As He is. Bukan as He was. Artinya apa? Is itu artinya apa? Sekarang. Sekarang ini. Sama seperti Yesus sekarang ini, demikianlah kita yang ada di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya gini saudara. Hari ini kalau saudara ada dalam Kristus, di mata Bapa di sorga, engkau adalah pribadi yang sempurna. Engkau pribadi yang kudus. Engkau pribadi yang tak bercacat celah. Engkau pribadi yang tak punya kelemahan. Engkau pribadi yang tak ada kegagalan. Engkau sempurna sama seperti Kristus. Hari ini sempurna di hadapan Bapa di sorga. Amin saudara. Ibrani 10. Selanjutnya setiap imam melakukan dan karena kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak siapa? Nyanyi siapa? Bukan kehendak saudara loh. Bukan kehendak saya loh. Kehendak siapa? Kehendak Bapa di sorga. Karena kehendaknya inilah kita telah atau akan? Telah atau akan? Kalau telah sudah atau belum? Kita telah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama? Saudara bisa hitung selama-lamanya? Ada jangka waktu? Selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus. Bukan oleh karena kebaikan kita. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia curahkan darahnya, dia mati, dia naik ke sorga. Waktu dia bangkit, firman Tuhan bilang itu bukti pembenaran kita. Kita ini di mata Bapa di sorga, kita sudah dibenarkan, dikuduskan. Di mata Tuhan engkau kudus, engkau benar, karena engkau ditaruh dalam Kristus. Amin saudara. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan. Untuk berapa lama? Selama-lamanya mereka yang Ia. Jadi yang pertama Tuhan kuduskan saudara. Yang kedua Tuhan sempurnakan saudara. Jadi di mata Bapa di surga engkau sempurna tidak? You are perfect. You are complete. You are holy. Ini bukan kata saya. Ini kata firman Tuhan. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa. Dan saya mau tanya, dosa saudara masih ada tidak? Saudara masih bisa berbuat dosa tidak? Sangat bisa dan setiap hari bisa. Tapi saudara mesti tahu ini, di mata Tuhan, aku tidak mengingat-ingat dosa-dosa. Bukan berarti kita tidak berbuat dosa, tapi Tuhan memilih tidak ingat. Jadi kalau ada pengajaran yang berkata, nanti di sorga ada film yang memutar semua dosa-dosa kita. Tuhan kasih tunjuk semua dosa-dosa kita. Ini benar tidak? Tidak ada. Tuhan bilang apa? Aku udah lupa tuh. Tapi bagaimana caranya saudara supaya menang atas kegagalan itu? Seringkali kita berkata, aku mau hidup kudus, aku mau hidup benar, aku tidak mau seperti ini. Aku tidak mau hidup dalam keadaan seperti ini. Berapa banyak kita punya kerinduan seperti itu. Ketika semakin kau berusaha untuk menjadi kudus,
Itu cara yang salah. Karena engkau sudah kudus di mata Tuhan. Engkau sudah benar di mata Tuhan. Tipuan iblis adalah, iblis selalu berkata, engkau tidak benar, engkau tidak kudus, engkau tidak layak. Identitasmu berubah hari ini. Engkau bukan lagi anak Tuhan, engkau anak setan hari ini. Sehingga engkau mulai down, engkau mulai lemah. Dan engkau pikir engkau untuk berjalan kembali mencapai titik di mana engkau menjadi anak Tuhan kembali. Engkau butuh perjuangan yang berat, bahkan kadang-kadang engkau sudah menyerah di tengah jalan. Tapi Tuhan tidak mau pakai cara seperti itu. Tuhan mau pakai cara bagaimana? Waktu engkau gagal, jangan pikirkan kegagalanmu itu sebagai statusmu. Jangan bilang hari ini aku bukan anak Tuhan. Jangan bilang hari ini aku bukan orang kudus. Jangan bilang lagi hari ini aku di mata Tuhan aku orang yang terbuang. Karena itu engkau tidak sepakat dengan Tuhan. Tapi yang harus engkau lakukan adalah, Tuhan hari ini aku gagal. Tapi aku tahu di mata Tuhan aku orang benarmu Tuhan. Aku orang kudusmu Tuhan. Jangan ingatkan dirimu atas kegagalanmu. Ingatkan dirimu akan siapa dirimu dalam Kristus. Ingatkan terus, aku orang benarnya Tuhan. Aku orang kudusnya Tuhan. Aku ini orang benarnya Tuhan. Di saat engkau gagal, engkau stres, engkau depresi. Itu bukan saudara. Jadi waktu kita lahir baru, ada namanya daging. Daging itu bukan saudara. Daging itu sifat-sifat manusia lama yang masih nempel di kita. Nanti waktu kita terangkat, kita punya tubuh yang baru, tidak ada lagi namanya daging. Tapi selama kita masih hidup di dunia, itu daging masih ikut terus kita. Daging itu apa? Daging itu yang dipakai oleh iblis untuk buat kita selalu mau jauh dari Tuhan. Daging itu yang mau selalu men-trigger kita, bahwa mengingatkan kita bahwa kita masih manusia lama. Daging itu yang buat kita jadi down, lemah, stres, depresi. That is not you. Itu bukan saudara. Siapa saudara hari ini? Engkau pribadi yang sempurna, kudus, benar. Di mata Tuhan, engkau harus katakan itu pada dirimu. Aku orang benarnya Tuhan, aku orang kudusnya Tuhan. Aku adalah biji mata Tuhan. Katakan terus itu saudara. Dan waktu engkau terus menyadari siapa dirimu, tanpa sadar, perilakumu akan berubah sesuai dengan apa yang kau percayai. Lihat dirimu. Pandang dirimu sebagaimana Bapa di surga lihat hidupmu. Amin saudara. Dan saya percaya semakin engkau lihat dirimu sebagaimana Bapa lihat engkau, perubahan perilaku itu akan mengikuti dari apa yang kau percayai. Karena apa? Kita ini hidup dari apa yang kita percayai. Kalau engkau percaya engkau orang rusak, engkau akan jadi rusak seperti apa yang kau percayai. Tapi kalau engkau percaya engkau orang benar, engkau akan jadi benar seperti apa yang kau percayai. Dan faktanya, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, dikuduskan, disucikan, disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan dah kasih kita pondasi dasarnya untuk kita mempercayai. Amin saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam. Jadi waktu engkau lahir baru, engkau punya jati diri yang baru. Engkau tadinya orang berdosa, engkau jadi orang benar. Nah, apa yang melekat dalam hidupmu sebagai orang benar? Firman Tuhan berkata, segala berkat rohani di dalam sorga, Tuhan sudah kasih sama saudara. Amin. Tuhan sudah kasih sama saudara. Apa saja? Kesembuhan, jawaban untuk semua pergumulan saudara, kelimpahan di setiap area kehidupan saudara. Makanya, mana yang mau kita lebih percayai? Sekali lagi, kalau engkau sakit, engkau pergi ke dokter, dan dokter bilang, engkau divonis tidak punya pengharapan lagi, udah selesai. Itu report dokter. Tetapi, sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, aku Tuhan yang telah menyembuhkan engkau. Ini harta yang kita miliki. Oleh bilur-bilurnya, setiap sakit penyakitmu sudah aku sembuhkan. Report dokter, dunia berkata tidak ada pengharapan. Kita tidak berkata itu salah, dokter juga dipakai Tuhan. Tapi ada sebuah dimensi yang lebih tinggi dari sekedar apa yang ada di dunia. Ada sesuatu yang tidak kelihatan yang jauh lebih tinggi.
Maka dikatakan rohani, karena apa? Karena itu ada di dalam roh kita sebagai manusia baru. Waktu engkau ngalamin pergumulan, yang kau lihat tidak ada jalan, yang kau lihat tidak ada pintu yang terbuka. Tetapi janji Tuhan bahwa sebagai orang percaya, engkau punya identitas yang baru. Engkau udah punya semua jawaban itu. Mana yang mau engkau percayai? Realita di dalam mata jasmani saudara, atau janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Makanya Tuhan bilang apa? Carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus duduk. Lihatlah siapa hari ini dirimu dalam Kristus. Jangan lihat hari ini dirimu berdasarkan situasimu, berdasarkan keadaanmu, berdasarkan apa yang sedang kau alami. Karena itu naik turun. Bahkan jangan lihat dirimu berdasarkan perasaan. Karena perasaan kita itu up and down. Perasaan kita hari ini kita bisa joy, sukacita. Besok bisa bad mood. Besok kita bisa down. Itu perasaan kita naik turun, saudara. Jangan lihat dirimu berdasarkan perasaanmu, tapi lihat dirimu berdasarkan janji Tuhan buat hidupmu. Siapa dirimu hari ini dalam Kristus? Apa yang Dia sudah bayar buat hidupmu? Amin, saudara. Hari ini mungkin kau lihat ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan di depanmu. Bahkan kau mungkin udah menyerah, kau udah pasrah. Bahkan karena saking lamanya engkau mengalami persoalan itu, engkau berkata, ya mungkin ini kehendak Tuhan buat aku. Ya mungkin ini memang kehendak Tuhan buat aku. Aku tidak mungkin bisa lepas dari persoalan ini. Aku tidak mungkin bisa lepas dari pergumulan ini. No. Bukan seperti itu, saudara. Engkau harus cari perkara yang di atas. Cari tahu siapa dirimu hari ini. Engkau dalam manusia kedua. Engkau adalah manusia yang sempurna di mata Tuhan. Ingat, di mata Tuhan. You are complete. You are fully forgiven. You are perfect. Engkau kudus. Engkau benar. Engkau diampuni sepenuhnya. Engkau berharga. Engkau ciptaan yang baru. Itu di mata Tuhan. Tuhan udah kasih segala sesuatu buat hidupmu. Bagian kita adalah kita ambil dengan apa? Kita cari, kita renungkan, kita perkatakan, kita ambil itu. Tuhan, situasiku hari ini seperti ini. Tapi aku tidak mau percaya dengan apa yang aku lihat dengan mataku. Karena apa yang aku lihat ini sementara. Tapi apa yang Tuhan kasih itu adalah kekal. Mungkin hari ini aku belum lihat. Mungkin hari ini aku belum lihat dengan mataku. Tapi aku percaya janjimu. Ya dan amin. Amin.